jeritan Kevin Dix dipaksa pergi dari FC Copenhagen. Ya opo, kabari Surabaya muncul di Stadion Anfield, Liverpool. 3 penyebab utama Manchester City hancur musim ini. Itulah 3 berita pilihan hari ini. Kita mulai dari berita 1. FC Copenhagen baru saja menutup tahun 2024 dengan kemenangan atas Koleng. Namun, di balik euforia itu, ada kegalauan besar yang dirasakan oleh Kevin Dix. Bek timnas Indonesia ini berada di persimpangan karier setelah klubnya, FC Copenhagen, tampaknya memaksanya untuk meninggalkan arena Parken. Padahal, kontrak Kevin Dix sejatinya masih berlaku hingga Juni tahun 2025. Namun, klub telah memberikan sinyal kuat bahwa mereka tidak berencana memperpanjang masa baktinya. Direktur olahraga FC Copenhagen, Sun Smith Nielsen, menyatakan bahwa klub tidak lagi melihat masa depan Kevin Dix bersama mereka. Menurut Smith Nielsen, keputusan untuk mendorong Kevin keluar dari klub dianggap adil untuk kedua belah pihak. Kevin sendiri dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta untuk pergi. Keputusan itu sepenuhnya datang dari pihak klub. Meskipun demikian, Kevin tetap berharap bisa bertahan. Ia menegaskan bahwa keluarganya bahagia tinggal di Denmark dan akan sulit baginya untuk meninggalkan klub yang telah dibelanya sejak ke 2021. Rumor pun mulai berkembang mengaitkan Kevin dengan 2 klub besar, Borussia Mönchengladbach dan Como ke 1907. Namun, hingga kini, semuanya masih sebatas spekulasi. Apakah Kevin akan bertahan? Atau justru hengkang pada bursa transfer Januari tahun 2025? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita lanjut berita kedua. Sebuah momen unik terjadi di tengah laga Liverpool versus Fulham di Stadion Anfield. Tulisan berbahasa Jawa "Yo Pukabari Surabaya", yang berarti, "Apa kabar Surabaya?" terlihat terpampang di papan digital stadion tersebut. Pemandangan ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tulisan tersebut ternyata merupakan bagian dari sambutan spesial atas dibukanya toko resmi Liverpool di Surabaya. Toko ini adalah cabang kedua Liverpool di Indonesia setelah yang pertama dibuka di Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan. Berlokasi di Pakuwon Mall, Surabaya, toko tersebut dijadwalkan menggelar soft opening pada 19 Desember. Langkah ini menunjukkan komitmen Kanmo Group untuk mendekatkan para penggemar Liverpool dengan klub kesayangan mereka. Para fans kini dapat membeli produk resmi seperti jersey terbaru, merchandise eksklusif, hingga barang retro yang hanya tersedia di toko resmi Liverpool FC. Kita lanjut berita ketiga. Penampilan Manchester City musim ini terlihat sangat berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tim yang biasa tampil superior kini seolah kehilangan tajinya di berbagai kompetisi. Mulai dari tersingkir di Carabao Cup, merosot ke peringkat 4 Liga Inggris dengan selisih 8 poin dari Liverpool, hingga terdampar di peringkat 22 di klasemen Liga Champions. Situasi ini tentu menjadi pukulan besar bagi tim yang pernah meraih treble winner pada musim 2022 sampai 2023. Apa yang menyebabkan penurunan drastis ini? Berikut 3 alasannya. Pertama, ketergantungan pada pemain lama. Manchester City masih mengandalkan skuad yang sama seperti musim-musim sebelumnya. Pemain seperti Kevin De Bruyne, Nathan Ake, Ilkay Gundogan, hingga Kyle Walker kini sudah memasuki usia 30-an. Kepercayaan yang berlebihan pada mereka membuat City kesulitan ketika para pemain ini mulai menunjukkan penurunan performa akibat usia. Kedua, lambatnya regenerasi pemain. Sementara klub lain seperti Liverpool, Arsenal, Tottenham, dan Chelsea sudah memulai regenerasi, City justru terjebak di zona nyaman. Liverpool telah membangun skuad dengan pemain muda seperti Kese, Jota, dan Luis Diaz. Arsenal dan Tottenham juga sukses dengan pendekatan pemain muda di bawah Arteta
dan Postecoglou. Sebaliknya, Manchester City kehilangan pemain muda berbakat seperti Cole Palmer yang kini bersinar bersama Chelsea. Hal ini memperlihatkan lemahnya strategi regenerasi dalam skuad Pep Guardiola. Ketiga, isu pelanggaran Financial Fair Play (FFP). Masalah FFP juga menjadi salah satu penyebab kemunduran Manchester City musim ini. Mereka menghadapi dakwaan dari UEFA terkait 115 pelanggaran yang terjadi sejak 2009 hingga ke 2018. Dakwaan ini membuat City harus menahan diri dalam bursa transfer, sehingga sulit melakukan pembelian pemain baru. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Manchester City bisa semakin kehilangan daya saingnya di musim mendatang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini sampai habis. Nantikan berita kami yang terbaru. Jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan berita terbaru. Dan juga like dan komen, jika kalian menyukai video ini. Akhir kata, salam olahraga.